Bro-bro sisis yang baru pertama kali nonton dan belum klik subscribe, ayo sama-sama dukung terus channel Bongkar Aja supaya kita bisa terus update video edukasi dan informasi. Dan nantinya bro dan sis semua bisa belajar ngerjain apa-apa sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Semoga terhibur. Halo brother, sister, saudara sebongkar semua. Balik lagi di channel Bongkar Aja. Kalau servis nggak melulu teknisi, yang penting cukup informasi dan jangan cuma ilusi. Oke, setelah bergelut dengan berbagai macam benda, setelah banyak hal yang kita bongkar-bongkar, balik lagi ke jam. Dan kali ini kita mau ganti baterai jam lagi. Ada apa di sini? Ya, kita di sini punya jam fosil tipenya JR1492, strapnya dari kulit. Jam ini digital analog, dan karena jam ini digital analog jadi dia memakai dua baterai, ada baterai digital dan ada baterai analog. Dan sekarang posisinya yang mati baterai analognya. Jam digitalnya masih berfungsi dengan baik, baterainya masih bagus tuh ya, kalian bisa lihat ya, masih gerak, masih berfungsi, waktunya pun masih tepat. Oke, yuk langsung kita bongkar aja ya. Kita buka dulu back case nya bagian belakang. Ini ada siku-siku untuk jadi pegangan saat dibuka nanti menggunakan case opener. Nah, ini bentuknya seperti ini case opener. Nanti teman-teman bisa cek linknya di mana. Linknya kebetulan ini gue beli di Tokopedia. Nanti gue sertain juga linknya supaya teman-teman juga kalau mau beli kalian bisa beli juga. Oke, kita ukur dulu. Oke, setelah diukur kita kencengin yang bagian sini, yang bagian bawahnya, lalu kita putar. Nah, untuk jam ini sebenarnya ada alat namanya watch holder. Nah, ini fungsinya sebagai pegangan supaya kita gampang untuk genggam jamnya waktu kita mau buka case-nya atau melakukan servis apapun. Nah, karena diameternya ini besar jamnya, ini kalau nggak salah diameternya itu antara 50 mili sampai 55 mili. Jadi holdernya ini kekecilan, nggak muat. Nah, jadi kita pakai tangan aja udah cukup mudah dipegang sih. Nah, kita gunain ini tuh untuk jam-jam yang kecil yang memang digenggamnya agak susah. Jadi kita pakai holder ini. Untuk yang fosil sekarang ini yang kita mau ganti baterainya, ini termasuk mudah untuk dipegang. Jadi kita langsung buka aja pakai tangan, kita tahan pakai tangan. Jamnya kenapa agak keras nih teman-teman, agak susah dibuka. Ini karena jam ini itu water resistannya ada di 10 atm. Nah, atm ini kepanjangannya dari atmosfer. Nah, ini rating untuk water resistant sebuah jam, dan biasanya kalau 10 atm ini dia kuat tekanan sampai 100 meter tekanan laut, air laut. Nah, tapi kalian jangan salah ya, 10 atm ini bukan berarti jam ini bisa seenaknya di bawah nyebur 100 meter. Nggak bisa, ada aturannya juga. Itu cuma untuk pengukuran rating aja. Jadi kalau misalkan ATM ini kan ada yang 3 ATM, ada yang 5 ATM, ada yang 10 ATM, ada yang 20 ATM. Nah, itu sebenarnya ada ketentuannya tersendiri. Contohnya kalau yang 3 ATM, dia cuma bisa kena cipratan air, tapi nggak bisa dibuat mandi. Tapi kalau yang 5 ATM, itu bisa dibuat mandi, dipakai mandi pun nggak masalah.
Dan kalau yang 10 ATM ini itu bisa dibawa berenang, masih aman. Tapi kalau buat nyelam sebenarnya riskan dan tidak dianjurkan sih sebenarnya. Dan memang jam ini sendiri bukan jam sport atau bukan jam waterproof. Ini hanya rating untuk water resistance si jam ini aja. Jadi bukan berarti kalian bisa seenaknya jam apapun yang 10 ATM kalian bisa bawa nyelam 100 meter, 30 meter ya nggak bisa. Itu tergantung dari jenis jamnya sendiri, jam fashion atau jam sport atau jam ya macam-macam lah ya. Kan masing-masing jam juga punya kegunaan dan fungsinya masing-masing. Oke, di sini ada baterai yang besar. Ini, nah ini juga ada karetnya. Karetnya kita lepas dulu. Oke. Nah ini baterai digitalnya. Nanti kita copotin dulu. Soalnya baterai analognya tuh ada di bawah sini, di bawah baterai jam digital yang ini. Yang ini yang besar ini baterai digital. Oke, kita mau copot ya. Ini ada stikernya, kita copot dulu stikernya. Oke. Ini stikernya. Dia kayak ada tulisan-tulisan gitu. Kita taruh dulu. Nah, lalu kita buka kancingnya, pengaitnya dari sini. Oke, sudah terbuka, sudah copot. Tuh ya, jam digitalnya mati sekarang. Nah, karena yang besar ini jam untuk digitalnya. Jenisnya CR2016. Dan ini mereknya Renata. Oke, setelah baterai yang besar, baterai digital, itu ada pelindung lagi, pelindung plastik. Nah, ini. Oke. Ini gue copotin dulu. Gue kasih lihat. Nah, ini dia. Oke, ini ada pelindung plastik tuh ya. Ini untuk melindungi kontak langsung si baterai dengan baterai analognya, baterai besar dengan baterai yang kecil. Oke, kita taruh lagi pelindungnya. Nah, ini baterainya sudah terlihat ya. Kita copotin dulu, nanti baru kita lihat jenisnya apa. Oke, sudah lepas. Mereknya Renata, jenisnya 377. Oke, sekarang kita mau ganti. Nah, sebelum ganti, seperti biasa kita mau ngetes dulu. Ini jamnya, baterainya habis atau tidak, dan ngetes baterai baru dengan menggunakan baterai tester. Oke, di baterai tester ini lampu indikatornya. Kalau dia baterainya masih ada powernya, masih ada power source-nya, nanti dia bisa nyala. Kita tes dulu ya. Dan dia nggak nyala ya, berarti habis baterainya. Oke, kita cari baterai barunya. Sepertinya ada di sini. Ini dia baterainya, 377 atau SR626SW ya, kayak gini penampakannya. Mereknya Renata. Kalau teman-teman mau beli, nanti gue sertain juga linknya di description ya. Kita buka baterainya, lalu kita tes dengan baterai tester. Ini yang baru, ini yang lama, jangan salah ya. Yang lama kita pinggirin. Oke, ini lampu. Oke, nyala ya. Oke, jangan lama-lama, nanti baterainya jadi habis. Oke, kita pasang.
kita cek sudah berjalan. Oke, detiknya sudah jalan, nanti tinggal hidupin digitalnya. Memang repotnya jam ini kalau mau ganti baterai analognya aja ya digitalnya otomatis pasti mati dan kita harus setting ulang biasanya karena posisinya itu ada di bawah jam digital. Oke, lanjut kita pasang. Jangan lupa pelindung plastiknya biar nggak kontak langsung sama baterai digital. Oke, kita pasang pengaitnya. Nah, oke, yang perlu teman-teman perhatiin di jam ini ada tanda panah, bukanya tuh dari sini. Nah, ini tanda panah, ketemu tanda panah. Oke, kelihatan ya tanda panahnya teman-teman ya. Oke, kita cetekin. Oke, sudah kita lihat. Oke, digitalnya udah nyala lagi. Nah, kayak gini teman-teman repotnya kalau jam digital baterai kita cabut semuanya ke reset dan kita harus setting ulang, tapi is okay. Oke, kita lanjut pasang karet. Nah, fungsi dari karet ini supaya nggak kemasukan airnya nggak langsung masuk, nggak kena bocor kalau dipakai mandi atau dipakai berenang. Biasa kita kalau lagi pakai jam kan lagi ada acara apa suka iseng teman-teman diceburin. Nah, ini dia nih, ini yang melindungi dari kerusakan sementara. Kalau kelamaan di air ya nggak tahu juga ya. Udah, kalau sudah terpasang semua karetnya sudah benar, kita lanjut pasang ke back case. Oke, lanjut kita kencengin lagi. Oke, udah cukup kenceng saya rasa. Oke, sudah selesai pemasangan jamnya. Nah, sekedar sharing aja. Nah, ini salah satu yang menjadi kesukaan gua nih sama jam fosil karena ininya diameternya gede, palanya gede, dengan diameter yang gede, yang besar, dan dia tuh kulitnya tebel dan ya memang tebel gitu. Kayak dan build quality itu asik banget. Nah, itu spesialnya dari kulit-kulit jam fosil tuh kayak gini. Nah, jam-jam yang lain juga sama sih sebenarnya, nggak beda jauh. Cuma entah kenapa gua tuh naksirnya sama jam fosil. Dan asiknya lagi di strap-strap fosil itu hampir semua, baik itu kulit, kanvas atau kayak nilon gitu ya, atau stainless rantai, itu semua ada handle-nya untuk buka pinnya. Jadi kita nggak usah congkel-congkel lagi pakai alat dari sini. Kita nggak perlu congkel-congkel lagi dari sini, tapi ini pakai kuku pun udah bisa, pakai tangan gitu. Ya meskipun kecil ya masih bisa lah kita atur, kita geser-geser. Nah, itu udah kelepas gitu ya. Ya kecil lah ya, kalau gede ya nyangkut di tangan. Oke, kita pasang dulu deh. Nah, pasang lagi. Sudah jadi. Coba kita pakai. Oke. Seperti ini kalau dipakai.
Ya oke, sekian teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa ngerjain apa-apa sendiri, tetap penasaran untuk bongkar-bongkar segala sesuatu. Jangan takut, informasi udah gampang banget didapat sekarang. Dan jangan pernah takut untuk bongkar sendiri, servis sendiri, betulin sendiri. Dan semoga channel ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, bisa menjadi informasi yang baik buat kalian. Dan bye-bye.